Baik, perkenalkan nama saya Graciela Trisanome dengan NIM 71 2023 050. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan pro tentang Yesus sebagai teladan. Nah, teman-teman, Yesus Kristus dipandang sebagai teladan bagi umat manusia karena seluruh kehidupannya mencerminkan kasih, kebenaran, juga ketaatan kepada Allah. Nah, kasihnya kepada Allah ini bersifat tanpa syarat, terlihat ketika dia menjangkau orang miskin, orang sakit, orang berdosa, bahkan mereka yang ditolak di tengah-tengah masyarakat. Nah, kerendahan hatinya ini menjadi sangat nyata saat dia rela merendahkan dirinya untuk melayani, bahkan membasuh kaki murid-muridnya. Kita bisa lihat dalam kitab Yohanes 13 ayat 14 hingga ayat yang ke-15. Nah, ketaatannya di sini kepada Bapa terlihat paling jelas ketika dia tetap setia hingga mati di kayu salib. Di sini menunjukkan bahwa kehendak Allah lebih utama daripada kepentingan pribadi. Nah, dalam penderitaan pun, Yesus memberikan teladan pengampunan dengan berdoa bagi mereka yang menyalibkannya. Keteguhannya ini melawan pencobaan di padang gurun juga menjadi teladan bagaimana firman Allah menjadi kekuatan di dalam menghadapi godaan-godaan yang dialami. Karena itu, orang Kristen melihat Yesus Kristus bukan hanya sebagai juru selamat, tetapi juga sebagai pola hidup atau role model yang harus diteladani sehingga hidup orang percaya diarahkan untuk semakin serupa dengan Kristus. Dengan kata lain, teman-teman, teladan Yesus memberikan inspirasi moral, spiritual, sekaligus etis yang relevan untuk segala zaman. Terima kasih. Saya Gian Gufanian Dewa akan menjelaskan tentang kontra yang berdasar pada Yesus sang teladan. Ada beberapa kontra yang menjadi gagasan dalam pembahasan ini. Yang pertama itu mungkin saja ajarannya bersifat ekstrem, yang dimana Yesus terkadang membuat ajarannya tidak sesuai dengan realitas. Salah satunya contohnya mungkin kasihilah musuhmu, atau jika orang menampar pipi kirimu berikanlah pipi kananmu, atau orang berbuat jahat denganmu kamu harus tetap mengasihi dia. Itu menjadi pernyataan-pernyataan kontra yang tidak sesuai dengan realitas. Dan yang berikut itu adalah pengajaran-pengajaran Yesus yang terlalu bersifat tentang akhir zaman, terlalu bersifat tentang kematian dalam Kristus, yang membuat orang mungkin merasa takut, mungkin merasa khawatir dengan kehidupan mereka di kemudian hari. Hal-hal ini yang mendorong orang memunculkan perasaan-perasaan takut. Jadi ini memungkinkan untuk pemikiran-pemikiran yang tidak sejalan dengan pemahaman tentang Yesus yang menjadi sang teladan. Dan yang berikut ada penekanan-penekanan dalam ajaran Kristus yang mungkin kurang bersifat pada masuk pada intinya, yang dimana Yesus memberikan pengajaran yang tentang kasihi, atau tentang memanusiakan manusia, dan masih banyak lagi. Namun Yesus tidak mencapai pada inti ajarannya. Mungkin mengasihi tentang dalam konteks saat itu tentang tidak ada perbudakan, tidak ada penindasan atau patriarki. Jadi ajaran Yesus tidak mencapai pada individu-individu yang mungkin saja tidak memiliki pemahaman dan tidak memahami dengan benar, atau tidak memahami dengan sepenuhnya tentang ajaran Kristus. Dan ini bukan berarti Yesus itu disebut sebagai
atau memunculkan gagasan bahwa dia adalah salah satu teladan moral yang tertinggi, atau yang disebut Yesus sebagai sang teladan. Namun ini adalah pemahaman kontra bahwa beberapa ajaran-ajaran Yesus yang mungkin saja para jemaat atau para pengikut-pengikut Yesus yang pada saat itu tidak memahami ajaran-ajaran Yesus dengan penuh, atau bahkan kita yang sampai saat ini tidak memahami ajaran Kristus dengan penuh. Saya akan menjelaskan bagaimana Yesus disebut dengan julukan Sang Teladan. Konsep Yesus sebagai Sang Teladan harus dihubungkan dengan pemahaman Paulus tentang Injil. Kata Injil merupakan pembendaharaan kata Paulus yang khas atau dafis. Menurut data yang tersedia, sebanyak 56 kali kata ini dipakai sebagai kata benda dan 21 kali sebagai kata kerja. Celakalah aku, yang terambil dari 1 Korintus 9 ayat 16. Injil menunjuk pada Christ event, yakni makna pribadi Kristus, kehidupan, pelayanan, kematian, dan kebangkitan. Kata Kristus sering dipakai oleh Paulus tetapi tidak mengabaikan segi historisnya. Dalam 2 Korintus 5 ayat 16, tidak mengenal Kristus, kata sarka atau menurut daging. Setelah meneliti tulisan-tulisan Paulus, Bultmann menyimpulkan bahwa ajaran Yesus historis tidak berperanan dalam tulisan Paulus saja. Kata Henk ten Napel bahwa di samping kutipan langsung dalam surat-surat Paulus terdapat banyak sentuhan dan persamaan dengan tradisi-tradisi Injil. Rupanya Paulus berpendapat bahwa firman Yesus lebih berwibawa dan perkataan-perkataan dari perkataan-perkataannya sendiri. Hal sedikitnya jumlah perkataan Yesus dikutip Paulus tidak mengurangi kenyataan itu. Kewibawaan Yesus historis tidak ditiadakan oleh peristiwa Paskah, akan tetapi masih tetap berlaku sampai saat ini. Halo, perkenalkan nama saya Krisna Agung Moko dengan NIM Mahir 010. Di sini saya akan menerangkan kenapa sih kok Kristus disebut sebagai Sang Teladan. Nah, dari dasar Alkitabiahnya terambil dari Yohanes 13 ayatnya yang ke-15. Yaitu tertulis sebagaimana, yaitu sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Dalam konteks ini, Yesus melakukan pembasuhan kaki murid-muridnya. Nah, di konteks ini Yesus mengingatkan bahwa ikutlah dan teladanilah semua perbuatan yang telah Yesus perbuat di dunia dan diajarkan oleh Yesus sendiri kepada murid-muridnya. Nah, kemudian ayat berikutnya dalam Filipi 2 ayatnya yang ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat ini menekankan bahwa dalam hidup kita diharapkan dan memang diminta untuk hidup sesuai dengan kemauan dan keteladanan Yesus Kristus, mengikuti ajaran Yesus Kristus sendiri. Kemudian dalam kristologi klasik, Kristus bukan hanya sebagai objek iman yang disembah, tetapi juga sebagai subjek teladan yang ditiru dalam tindakan sehari-hari. Kemudian, gereja memakai gelar Kristus sebagai teladan untuk menekankan bahwa iman Kristen bukan sekedar percaya, tetapi
menghidupi ajarannya dalam kasih, kerendahan hati, dan pelayanan. Kemudian next, dalam kehidupan umat, Kristus menjadi pola. Bagaimana menghadapi penderitaan, bagaimana melayani sesama, dan bagaimana hidup dalam ketaatan pada kehendak Allah. Oleh karenanya, muncullah sebutan Kristus sebagai teladan. Seperti itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati. Baik teman-teman, kita akan masuk dalam makna Yesus sebagai sang teladan. Nah, makna Yesus sebagai sang teladan ini adalah bahwa kehidupan, ajaran, dan kepribadian Yesus ini menjadi salah satu contoh yang sempurna yang harus diikuti oleh kita orang-orang Kristen. Nah, teladan ini tidak hanya terbatas pada ajarannya, tetapi juga bagaimana ia hidup yang mencakup 3 hal, yaitu kebebasan, kerendahan hati, dan keadilan. Teman-teman, makna Yesus sebagai sang teladan ini ada 3 intisari teladan Yesus yang harus kita perhatikan bersama-sama, yaitu yang pertama, Yesus sebagai manusia bebas. Nah, Yesus sebagai manusia bebas ini, Yesus mencontohkan bahwa kebebasan yang sejati tidak terikat oleh hal-hal duniawi. Ia bebas dari ketergantungan pada harta dengan tidak terobsesi pada kekayaan. Ia juga bebas dari status dan gengsi sosial, bergaul dengan siapa saja tanpa memandang latar belakang. Ia juga terbebas dari moralitas yang sempit dan eksklusif. Nah, Yesus sebagai manusia yang bebas ini mau menunjukkan kepada kita bahwa kerajaan Allah terbuka bagi semua orang, bukan hanya kelompok tertentu. Kebebasan ini juga menunjukkan atau bertujuan untuk melayani sesama manusia. Yang kedua yaitu Yesus sebagai manusia yang rendah hati. Nah, kerendahan hati Yesus bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan yang terkendali. Yesus juga menunjukkan sikap lembut dan tidak agresif, kecuali pada saat ketidakadilan. Nah, sikap ini memungkinkannya untuk bergaul akrab dengan kaum rendahan dan orang-orang miskin, dan menawarkan harapan dan kehidupan yang baru bagi mereka. Yang ketiga, yaitu Yesus sebagai manusia adil. Baik teman-teman, intisari yang ketiga yaitu Yesus sebagai manusia adil. Nah, Yesus sebagai manusia adil ini, teladan Yesus juga mencakup keterlibatannya dalam isu-isu keadilan sosial. Meskipun kerajaannya bukan dari dunia ini, tetapi ia secara aktif melawan ketidakadilan, membela hak asasi manusia, dan menolak sistem yang menindas. Nah, tindakan Yesus di Bait Allah, penolakannya terhadap mesianisme politik dan penyalibannya adalah bukti dari perjuangannya untuk keadilan. Nah, perilaku sosialnya bertujuan untuk mematahkan siklus kekerasan, menolak dominasi, dan melawan segala bentuk kemutlakan buatan manusia. Baik teman-teman, jadi makna dari Yesus sebagai sang teladan ini mengajarkan kepada kita bahwa Yesus bukanlah sesuatu yang harus ditiru secara harfiah karena perbuatannya yang unik. Tetapi sebaliknya, teladan ini harus diinternalisasi agar umat Kristen dapat menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Yang berarti kita harus menjalani hidup dengan nilai-nilai yang sama, yaitu kasih, kerendahan hati, dan keadilan sesuai dengan panggilan unik kita masing-masing.